pada kemuliaan bulan atau kemuliaan di malam Jumat ini. Mudah-mudahan salah satunya kita menghidupkan malam Jumat untuk melaksanakan malam Jumat yang kesekian kalinya. Sebagaimana mestinya kita langsung memulai ta'lim, tapi kita sebelumnya setelah diinformasikan tadi di grup bahwa kita akan membacakan zikir, tahlil dan tahmid terlebih dahulu, dimana untuk pahalanya saya punya mamang, saya punya saudara almarhum wal maghfurlah Ustazul Kiram Pamanda Ustaz Haris Fadilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seminggu yang lalu. Maka tepatnya malam ini malam ke-7. Sebenarnya saya juga diminta untuk melaksanakan pembacaan zikir tahlil di kediaman beliau di Wates Babelan, tapi saya bilang untuk malam ke-7 kita sekaligus taklim. Di sini kita bikin juga pembacaan zikir tahlil untuk almarhum Komanda Ustaz Haris Fadilah bin Kong Kiai Amil Hasbin. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa ustazina wa muallimina wa masyayikhina fid din wa dunya wal akhirah, thumma ila ruh khususan ya almarhum Ustaz Haris Fadilah bin Kong Kiai Amil Hasbin, Semaila Rusul almarhum Bapak Yusuf bin Bahir, Semaila Rusul almarhum Bang Bahir bin Baul, Semaila Rusul almarhum Al-Maghfurlah Buya Kiai Haji Ahmad Ziyadi Muhajir, Semaila Rusul almarhum Maghfurlah Kiai Haji Mirali bin Haji Anwar, Semaila Rusul almarhum Maghfurlah Kiai Haji Hasbi Allah bin Haji Gayar, Semaila Rusul almarhum Maghfurlah Kiai Haji Muhtar bin Durwasan, Semaila Rusul almarhum Maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Tabrani, Merusan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafiyah, merusan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Fahri Rahili, merusan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Aminuddin Mukhtar, merusan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Aminullah Mukhtar, merusan almarhum Kiai Haji Sayyid MC bin Haji Turmuji, merusan almarhum al-maghfurlah Habib Abdul Rahman bin Mustafa al-Bahar, merusan almarhum wa usulihim wa furahim anallahi wa darajatihim, Semaila khususan almarhum, sebut nama orang tua kita, guru, keluarga yang udah nggak ada. Wa usulihim wa furahim anallahi yu'idu darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Syu'urillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Isi yang jalan itu isi sini masih keluar kayak ini maksudnya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، حسبي الله نعم المولى ونعم النصير، حسبي الله ونعم 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 نعم المولى ونعم النصير، يا الله 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 يا لطيف 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 يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان
الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وكرم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. وكان خير حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسولنا المعروف والنوسان هل اسم الله من ومن حسبه وصله ومنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع من تذكر جيران بذي سلمي ما جست دمعا جرى من مقلة في دمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إيضمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وما لعينيك إن قلت اكففاها متى وما لقلبك إن قلت اقدس فيك يا همي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم.
لا أردت لذكر الباني والعالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Qadimul Majlis Ziyadatul Fadilah Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ustaz Haji Nur Fadilah Mata'anallahu bituli hayatih wa tentang rezekinya ya Rabbal Alamin, serta para bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Taklim Ziyadatul Fadilah yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, mencurahkan karunia rahmat nikmatnya kepada kita semua, antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiah dan nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa dapat berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka, bersilaturahim di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan niat baik langkah kita serta amalia kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharuban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kita selaku umatnya, dan juga mereka yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Hadirin bapak-bapak jamaah sekalian yang berbahagia, melanjutkan kajian kita di kitab Matan Abu Syuja, ya, Matan Fathul Qorib, Gayah wa Taqrib, sampai di halaman Halamannya doang tahu. Tapi tulisan 47. 47. Halaman 47. Halaman 47. Baris ke baris ke-14 dari bawah. Baris ke-14 dari bawah. Atau kita langsung baca dari pasalnya aja ya. Faslun wa talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa li barakati ulumihi fid dharain amin wa qala radhiyallahu anhu. Faslun ay hadza faslun wa talaqu darban. Sarihun wa kinayatun. Fasarihu salasatu alfazin. At-talaqu wal firaqu was-sarahu. Wasarahu. Ya. Wa talaqu darban. Bermula talak itu ada dua macam. Yang pertama sarihun, jelas, tanpa ada sindiran, gamblang, intinya, ya, langsung to the point. Yang kedua wal kinayatun, ya, bentuknya lafadznya kinayah, sindiran, cuman menjerumus ke arah talak, ya.
menjurus, ya menjerumus sama, menjerumuskan juga, ya jerumuskan ke talak. Iya, menjerumus. Iya. Bahasanya saya menjerumus. Ya. Menjurus ke talak. Fasarihu salah satu alfaz. Maka bermula talak yang sore. Salah satu alfazin itu ada 3 lafaz, 3 bentuk ucapan dalam talak sore. Yang pertama at-talak. Ya, yang pertama kata-katanya langsung to the point, cerai. Yang kedua wal firaq, pisah. Ya. Besok pagi kita pisah. Ya. Itu sama sore. Ya. Istrinya bukan nama istri. Kalau di tangga nggak terjadi. Bisa ranjang. Terus yang ketiga wassaroh, lepas. Kemarin udah kita bacanya. Wala yaftaqiru sarihut talaqi ila niyah. Dan tolak soreh tidak membutuhkan kepada niat. Ya, kalau tolaknya bangsa soreh, baik dia niat ataupun dia cuma bercanda, main-main, itu terjadi. Ya, canda sama temennya, belagu-belaguan, ya, lagi main apa gitu kan, datang-datang pamer lah sama temennya. Maghrib bini gue tolak lah, tujuannya bercanda sama temennya. Nah itu terjadi, ya. Jadi jangan main-main. Seriusnya bercanda apa main-mainnya terjadi, apalagi seriusnya, ya. Tolak seperti itu. Wal kinayah itu, sedangkan tolak yang bangsa kinayah, ya, yang bentuknya kinayah, sindiran, kullu lafzin ihtamalat talaqa wa ghairahu, yaitu semua atau setiap lafaz ihtamalat talaqa yang mengandung unsur cerai, unsur talak, wa ghairahu dan selainnya. Selainnya itu yang tadi firaq dan sarah. Wa yaftaqiru ila niyah, sedangkan kalau tolaknya kinayah, ya, yang sindiran itu, yaftaqiru ila niyah, harus membutuhkan kepada niat. Ya. Lu pulang kita ke rumah orang tua lu, nah itu kinayah, harus ditanya maksudnya apa bang. Itu. Kalau pulangnya sekedar suruh pulang minta duit, kan nggak punya duit, ya bukan cerai namanya. Ya. Kalau diterangkan, udah kita istirahat, pisah aja, nah, baru terjadi cerai. Wanisa'u fihi, dan bermula perempuan. Fihi, di dalam masalah tolak. Dorbani itu ada 2 macam wanita. Dorbun fi talaqihinna sunnah. Yang pertama, di dalam masalah tolaknya sunnatun, itu hukumnya sunnah atau boleh. Ya. Jadi jangan ngatain sunnah ya sunnah, tapi bisa diartikan boleh. Maksudnya nggak haram. Wa bid'atun, dan juga hukumnya bid'ah atau haram. Ya. Sunnah dan bid'ah, boleh dan haram. Kalau sunnah kan tergantung definisinya, ya. Tergantung dilihat siakul kalamnya. Ya. Sedangkan definisi yang umum, sunnah adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan mendapatkan pahala. Ya, kalau seandainya kita definisiin seperti ini, berarti orang pada cerai semua, pahala, gitu kan?
mendapat pahala. Tapi maksud dari kalimat di sini adalah sunnah jaiz, ya. Artinya boleh. Wa bid'atun dan bid'ah. Bid'ah maksudnya haram. Bid'ah tuh boleh. Wahunna dan mereka itu yang pertama ya. Pertama, perempuan itu bentuk talaknya sunnah dan bid'ah. Wahunna dan mereka itu zawatul haid, adalah perempuan yang sedang haid. Jadi emang kalau kita mau menalak istri emang perlu niat ya. Terus perlu penjelasan. Rasa dulu ya Guru ya? Iya, tanya dulu. Haid apa kagak? Terus jangan malamnya habis dipakai, paginya dicerain. Nah itu juga nggak boleh, haram. Ya. Kalau emang mau niat nalak istri ya, itu biasanya dianggurin dulu dah tuh walaupun dia lagi suci. Ya. Masa sucinya dah ya. Setelah haid masa suci, kalau emang mau ditalak jangan dipakai dulu, jangan digaulin. Ya. Kalau seandainya digaulin dulu malamnya, siangnya dicerain, tetap talaknya terjadi, cuma hukumnya haram. Oh, beda itu ya. Enggak termasuk di kitab ini ya, nikah kontrak. Nah, iya siap Bro. Berhadirin Ya, yang pertama wahunna zawatul haid, adalah perempuan yang sedang masa haid, maka mentalaknya adalah hukumnya haram. Fasunnatu, sedangkan yang sunnah yang boleh, ayyuqi at-talaqu fi tuhrin ghairi mujami'in fihi, hendaklah menjatuhkan talak fi tuhrin, pada masa perempuan itu sedang suci ya, udah nggak haid gitu ya, ghaira mujami'in fihi, gauli belum disetubui. Kalau udah disetubui dicerai juga gimana ya, hukumnya haram, cuma talaknya tetap terjadi. Kalau dia mau balik lagi ya tinggal rujuk ya, tinggal balik, karena mungkin masih talak 1 ya, atau talak 2. Tapi kalau udah talak 3 ya ada persyaratannya ya. Kalau untuk kembali lagi, kalau sudah talak 3 ada persyaratannya. Wal bid'atu ayyuqi at-talaqa fil haid, sedangkan talak bid'ah adalah bahwa seorang suami mentalak istrinya fil haidi, pada waktu haid, au fi tuhrin jama'aha, atau dalam keadaan suci, habis haid suci, jama'aha fihi, dia menggaulinya ya, maka juga itu hukumnya haram, bid'ah. Wa darbun laisa fi talaqihinna sunnah, dan ada lagi yang kedua. Nah, itu yang pertama. Yang pertama sunnah dan bid'ah, boleh dan haram. Yang kedua wa darbun, dan macam yang kedua laisa fi talaqihinna sunnah wala bid'ah, yaitu perempuan yang dalam talaknya itu tidak sunnah dan juga tidak bid'ah. Jadi hukumnya enggak sunnah, enggak juga bid'ah, enggak boleh, enggak haram, dan juga tidak, maksudnya enggak sunnah, enggak boleh juga gitu ya, atau boleh ya. Pertama boleh, kedua
tidak haram, tidak boleh, tidak haram. Mereka siapa ya? Wahunna arbaun. Perempuan-perempuan itu adalah arbaun, ada 4 macam. Yang pertama as-saghiratu, perempuan yang masih kecil atau istri yang masih kecil. Ya, tidak luput kemungkinan ya kalau istri ya, kalau menurut syariat Islam kan tidak ada batas untuk menikahi seorang perempuan. Ya, nggak dibatasin dengan umur, 7 tahun aja boleh. Ya, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Dulu Rasulullah menikahi Siti Aisyah ya umur 9 tahun. Ya, itu kan belum haid. Ya, masih kecil. Iya betul, tapi kan belum balik karena belum haid. Lihat umurnya bukan gede. Seandainya dia menikah perempuan umur 7 tahun, ya dia mau nyerain, ya cerainya itu enggak ada hukum sunnah, enggak ada hukum bid'ah. Ya, mau kapan aja nyerain, jadi karena belum haid, gitu ya. Caranya digauli juga belum haid, ya nggak akan terjadi, ya nggak akan mengakibatkan positif, ya karena masih kecil belum haid. Tapi boleh ya. Makanya dia dalam talaknya itu tidak ada hukum sunnah dan juga tidak ada hukum bid'ah. Terus yang kedua wal Aisyah. Ya, Aisyah itu perempuan yang sudah manikus namanya ya, yang udah enggak monopos. Ya, monopos. Ya. Iya, yang udah dol ya. Udah enggak haid. Biasanya ini umur 45 ke atas ya, 45 46 ke atas gitu ya. Itu nggak dituntun lagi tuh. Ya, kalau wanita yang udah monopos, cerainya itu nggak ada hukum sunnah dan nggak ada hukum bid'ah. Kapan aja bisa. Ya, habis dipakai semalamnya paginya ditalak. Iya, sah. Tidak apa-apa. Tidak ada hukum sunnah dan juga tidak ada hukum bid'ah. Kok bisa dibedain gitu, Guru? Bilang aja saya SMK Kendor, lempar lo. Nggak bisa bunting lagi. Iya, tujuannya kan kalau yang masih produksi yang takut-takut ada benih yang masih nyangkut, gitu. Makanya diwati-wati seperti itu. Kalau yang udah monopos kan udah nggak bakalan bunting ya, udah nggak bakalan punya anak menurut urufnya. Ya, kebiasaannya seperti itu. Wallahu alam kalau emang Allah kasih umur 60 tahun punya anak, ya itu di luar kebiasaan dan paling seperti itu. Ini kan umumnya ya, adanya seperti itu. Kalau udah tua terima nasib aja berarti itu ya, gitu ya. Harga. Iya, kapan aja bisa. Terus yang ketiga wal hamil. Ya, wal hamil orang yang sedang hamil. Orang hamil sama, mau nyerain istri lagi hamil nih. Ya, itu nggak ada batasan waktu. Silahkan kapan aja bisa diceraikan. Nggak ada hukum sunnah, nggak ada hukum bid'ah. Terus yang keempat, yang terakhir wal mukhtali'atul lati lam yadkhul biha. Perempuan yang minta khulu. Ya, perempuan yang minta khulu. Allati lam yadkhul biha, yang belum didukul perempuannya itu. Ya. Khulu kemarin kan udah ada pelajarannya tuh ya. Khulu itu perempuan yang minta cerai. Perempuan yang minta ditalak dengan membayar mahar, ya suatu apa namanya istilahnya mahar ya, mulangin mahar,
namanya khulu. Mungkin karena istrinya itu udah nggak betah sama suaminya, misalkan suaminya mulutnya bau ya, misalkan suaminya keteknya bau misalnya gitu, udah kagak betah lah gitu ya, akhirnya istri itu minta cerai khulu. Boleh-boleh aja kentut mulu bangun ya. nah, siapa suaminya lemah syahwat gitu ya, Impoten. yang mulut bentaran doang, habis itu ciut lagi. Nah, itu kan kesian seorang istri seperti itu, akhirnya minta cerai, namanya khulu. Kalau laki-laki kan gampang, tinggal nyerain doang. Tapi kalau perempuan, ya perempuan nggak bisa nyerain ya. Akhirnya dia minta cerai dengan syarat membayar ganti ya, membayar ganti berupa mulangin mahar. Balikin modal. Ya itu ya. Jadi ada dua perempuan yang dalam talaknya itu ada hukumnya. Pertama hukumnya sunnah dan bid'ah atau boleh dan juga haram. Ya, yang boleh itu dalam keadaan suci dan juga belum digauli. Sedangkan yang haram dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi habis digauli. Ya, itu hukumnya haram. Seandainya dia mentalak pada saat seperti itu istrinya dalam keadaan haid atau habis digauli, talaknya tetap terjadi. Ya, talaknya tetap terjadi. Tapi dia terkena hukum haram. Maksudnya dia berdosa. Caranya gimana? Kalau biar ngilangin itunya, nah langsung dirujuk. Ya, langsung dirujuk. Ya, misalkan ada yang udah ini, nggak taunya sih lagi head, udah langsung dirujuk. Rujuk. Kalau emang mau cerai juga nanti nungguin dia suci. Ya, habis suci selesai. Ya, terus dihitung lagi tuh iddahnya. Ya, nunggu suci selesai, haid lagi, suci lagi, baru diceraiin. Gitu ya. Karena udah nyerek tadi nih ya, udah diceraiin, akhirnya dia balik lagi karena dalam keadaan haid, akhirnya nunggu suci, terus haid lagi, terus suci lagi, baru dijatuhkan talak. Masa pending itu guru ketika kita bergaul haram. Kalau udah cerai haram, tapi kalau udah rujuk ya nggak apa-apa. Rujuknya gimana tak rujuknya? Nih begini rujuknya nih. Iya, tap ya. Iya bengkingnya bayan gitu. Ayang beb, kita balikan lagi gitu ya. Ya, rujuknya dengan bahasa manja kalian dah yang bisa gitu kan. Neng, maafin ya abang gitu ya. Yayang. Keceplosan gitu ya. Kita balikan lagi ya. Seperti itu nggak apa-apa. Tapi udah masuk talak satu itu ya. Udah masuk talak satu. Kalau ngomong lagi hari itu juga Dua. Nambah lagi tiga. Udah nggak bisa deh. Ya, berat kalau udah tiga. Berat. Tambahin terus ya, nggak apa-apa. Panggil Ustaz Masto. Puan banyak. Panggil Ustaz Masto. Syaratnya apa guru? Kalau udah ketiga. Di pending. Panggil Guru Masto. Syarat perempuan yang sudah ditalak tilu, ya ada 5 syarat. Kalau seandainya suami itu mau balikan lagi sama perempuan itu, misalnya buat cerai lu, buat talak 3, nah, itu kan udah nggak bisa tuh, udah nggak bisa dinikahin lagi, rujuk nggak bisa, nikah baru juga udah nggak bisa. Ya, kalau dia mau nikah lagi, ya syaratnya ada 5. Nungguin. Ya, pertama tunggu masa iddahnya selesai 3 bulan. Ya, setelah 3 bulan nunggu dikawinin orang dulu. Ya, dikawinin sama semua laki-laki lain dah gitu ya. Habis dikawinin 3 bulan lagi nunggu di duhul dulu. Ya, habis dikawinin langsung cerai itu nggak bisa kalau belum diduhul. Ya, diidul dulu, dijajali dulu sama laki-laki lain. Ya, setelah itu baru diceraiin lagi tuh sama laki-laki lain. Ya, ceraiin lagi. Habis itu baru yang kelima nunggu iddahnya lagi. Lama prosesnya. Pertama iddah pertamanya 3 bulan. Terus sudah dikawinin sama laki-laki lain. Kalau sebulan dia mau ceraiin lagi, kalau enggak terus lama.
sampai tua bertahan. Ya. Mendingan hari lagi. Ya, jadi dia kita ngomongnya 3 kali bro. Ini Sama. Iya. Kalau Papa, kongkolik kamu gue bisa. Kita pakai dulu ya. ada juga talaknya pengecualian. Misalkan gue ceraiin lu Wes oke 3 teman. dikurang 1. Nah, itu terjadi 2. Ya, di talak 3 dikurangin 1. Itu terjadi talak 2. Yang 1 pengecualian. Nambah aja udah. tunggu dulu. Jadi segitu pula nambah aja udah. Ribet. Itu temannya mau apa dia, Bang? Anu dia kawin lagi nyetak. Nih guru tukang kawin nih. Iya kan kawin dari tukangnya. Jualan tadi. Nambah. Ya, lanjut ya. Faslun wa yamlikul hurru salasu tatbiqat. Wa yamlikul hurru, dan orang merdeka memiliki salah tatbiqatin sebanyak 3 kali talak. Ya, orang dewasa apa orang merdeka mempunyai talak sebanyak 3 kali. Jadi ada jeda waktu ya, 3 kali dia menceraikan istrinya. Wal abdu tatliqataini, sedangkan bagi hamba sahaya tatliqataini itu mempunyai separohnya dari 3, yaitu 2. Karena separuh dari 3 1,5 nggak mungkin ya, jadi dilempengin jadi 2. Sedangkan hamba sahaya mempunyai hak 2 kali cerai. Cuma udah nggak ada hamba sahaya. Perbudakan tuh dihapus sejak abad 18-an ya. Sejak abad 18 perbudakan udah dihapus, nggak ada lagi perbudakan di muka bumi ini. Yang ada orang kerja, PRT ya, atau ART, asisten rumah tangga. Kalau dulu iya, kalau budak. Wa yasihul istisna'u, dan sah oleh istisna, pengecualian, fit talaqi, di dalam tolak, idza wasalahu bihi, apabila sampai oleh tolak bihi dengan istisna. Misalkan itu gue ceraiin lu, gue talak 3 dikurang 1. Nah, ya, jadi sampai ya tetap terkena talaknya, yaitu 2. Wa yasihu ta'liquhu, dan sah juga tolak atau sah oleh mentaklik talak. Taklik itu menggantungkan ya. Jadi seorang istri digantung nih talaknya ya. Misalkan kalau lu keluar rumah ya, malam ini gue cerai ya, seandainya dia keluar rumah tuh istri terjadi cerai, itu kan digantungkan. Kalau nggak keluar berarti aman ya, paginya batal itu ya, apa sikutnya. Tapi kalau dia keluar terjadi ya talaknya. Atau misalkan nanti bulan Desember lu gue ceraiin ya, nah gitu, nanti bulan Desember lu gue ceraiin. Nah itu juga sama, terjadi deh tuh. Kalau udah ngucap seperti itu nggak bisa ditarik. Nanti bulan Desember cerai, sekarang belum ya, nanti bulan Desembernya. Setelah sampai di bulan Desember langsung terjadi, saat itu juga talak. Itu namanya talaknya mu'allaq, talak yang digantungkan. Nah di sini diterangkan wa yasihu ta'liquhu bis sifati. Ya, pertama dengan
menggantungkannya dengan sifat. Nah itu yang tadi saya contohkan. Ya, nanti kamu bulan Desember saya cerai. Itu namanya taklik dengan sifat. Yang kedua wasyarti, dan takliknya dengan syarat. Ya. Jika besok lu nggak ke rumah orang tua gua, lu gue cerai. Ya, misalkan istrinya lagi purik lah sama mertuanya nih, sama orang tua kita, misalkan gitu ya. Gara-gara suatu hal, akhirnya nggak mau main ke rumah. Nah, suaminya ngata begitu, kalau besok nggak datang ke rumah orang tua gue cerai. Ya kalau nggak datang, besok terjadi cerai. Itu namanya takliknya dengan syarat. Tapi kalau datang, batal udah, ya. Takliknya itu batal. Wala yaqau talaqu qabla nikahi, dan tidak terjadi talak itu sebelum nikah. Misalkan habis ngelamar, ya, habis ngelamar, ntar kalau udah nikah lu gue cerain langsung, ya, seperti itu tidak terjadi. Walaupun setelah nikah nggak terjadi, karena belum nikah ngomongnya. Walaupun itu kan bahasanya kayak taklik gitu ya, mu'allaq ya, digantungkan. Ya, ntar kalau udah akad nikah lu gue cerain. Itu kan digantungkan. Digantungkan kalau udah akad nikah dicerain. Cuma ngomongnya belum nikah. Ya, maka nggak terjadi, walaupun setelah dia akad tetap dia sah suami istri. Nggak terjadi cerai, nggak terjadi talak, karena ngomongnya sebelum nikah. Wala yaqa'u talaqu qabla nikah, dan tidak terjadi talak itu sebelum nikah. Wa arba'un la yaqa'u talaquhum, dan 4 orang la yaqa'u talaquhum, yang tidak terjadi tolak mereka. Ini 4 orang suaminya yang tidak terjadi ucapan tolaknya. Ini suami nolak istrinya, tapi nggak terjadi. Ada 4 golongan. Yang pertama as-sobi, anak kecil. Ya, anak kecil. Kalau mungkin zaman dulu ada kali yang umur 7 tahun, 8 tahun, lakinya tuh nikahin istrinya masih kecil juga istrinya. Seandainya laki itu, suami itu nolak, ya, menceraikan istrinya, nggak terjadi, karena masih kecil, ya, masih belum balik. Ibaratnya kalau orang masih belum balik, masih kecil, sama halnya dengan orang gila, ya, karena pikirannya belum matang, belum bisa membedakan yang benar dan yang salah. Makanya tidak terjadi, ya, ucapannya itu tidak terjadi. Sama halnya juga kayak orang anak kecil wasiat, ya, anak kecil wasiat sama temennya, no, anak bapak gua wasiatin buat lu, sama nggak terjadi juga. Yang ngomong anak 5 tahun itu nggak terjadi, karena anak kecil sama dihukumi seperti orang yang tidak berakal. Ya, yang pertama as-sabi, yang kedua wal majnunu, orang gila. Makanya diiringin tuh sobi, ya, atau sogir dengan majnun, orang gila. Orang gila, ya, nyerahin bininya nggak terjadi. Terus yang ketiga wan naimu, dan orang yang sedang tidur ngigo, ya, lagi tidur ngigo, ngomong tuh temannya yang di samping yang lagi nggak tidur dengar, ya, ngigonya gitu, istri gue cerain sekarang juga, sedangkan dia ngomongnya lagi dalam keadaan tidur. Seperti itu tidak terjadi talaknya. Tapi kalau ngomongnya beneran, bercanda, misalkan sama temannya pura-pura tidur tapi dia nggak tidur padahal bercanda, itu terjadi, ya, langsung saat itu juga cerai. Iya, benar, susah, pura-pura, ya, kita penting belum bakal bangun, ya. Terus yang ketiga wal mukrihu, orang yang dipaksa, ya, diancam, ya, tapi
Tapi kalau dia nyeraiinnya karena diancam, mau dibunuh, dipaksa nyerahin istrinya, ya, kalau yang seperti itu tidak terjadi cerainya karena dipaksa, ya. Diancam mau dibunuh misalkan, tidak terjadi cerainya karena nggak ada niat, ya. Yaitu 4 macam orang yang talaknya itu tidak dianggap. Ya, pertama sobi, anak kecil, yang kedua majnun, yang ketiga naim, ya, orang yang sedang tidur, nigo, ya. Yang keempat orang yang dipaksa untuk bercerai. Sama halnya kayak kalau di film-film Indosiar ada tuh ya, mertuanya maksa mantunya karena miskin suruh nyerahin. Ya. Ya, kalau seandainya dipaksa nggak bisa, nggak terjadi cerai. Wal mukrihu. Ya, orang yang dipaksa. Dipaksa. Cerainya karena dipaksa. Bakar. Kalau mabok, guru mabok. Mabok. Kayak orang gila sama nih. Gila. Mabok kalau seandainya dia sadar terjadi. Ya. Kecuali kalau dia nggak sadar. Ya, kalau dia nggak sadar, hilang akalnya, ya tidak terjadi. Maboknya mabok berat. Nah, itu dia ngerasain itu. Pengalaman. Iya, kalau sadar dia mabok sih ya. Mabok. Contohnya, ya contohnya dia sadar, dia bisa ngomong gitu ya, bisa tahu temennya sadar. Cuma emang jiwanya itu terombang-ambing gitu ya. Karena otaknya tertutup gitu ya. Berarti orang mabuk tidak dijelaskan di sini, yang tidak dianggap itu majnun dan sobi. Ada lagi? Bro, kalau belum masa idahnya udah kawin lagi, Nggak boleh. walaupun suaminya udah ikhlas gitu. Geri. Iya, cuma ada aturan mainnya. Ya, jangankan kawin lagi, dilamar aja masih dalam keadaan iddah, nggak boleh. Yang boleh itu orang perempuan dalam masa iddah itu cuma sindiran. Ya, nggak boleh melamar secara terang-terangan. Sindiran boleh. Ya, perempuan lagi masa iddah, kita sindir. Ya, kalau udah habis iddahnya ngomong nggak, kasih tahu gua. Nah, itu kan sindiran tuh. Seperti itu kan. Pokoknya yang bahasanya bahasa sindiran, jangan bahasa sore. Haram hukumnya melamar perempuan yang dalam masa iddah. Iya. Ger. Iya. Kalau dalam iddah, suaminya balik lagi tetapi nikah lagi nggak apa diucapkan Ucapan aja. Rujuk namanya. Belum idah. Iya. Nah, selama masa iddahnya belum habis, cukup dengan rujuk. Tapi kalau masa iddahnya habis, udah 3 bulan, ya 3 bulan 10 hari, akhirnya belum dirujuk-rujuk tuh. Pas sudah ke 4 bulannya dia timbul lagi cintanya, pengen balikan. Nah, itu harus prosesnya seperti awal, nikah lagi. Ya. Jam gitu misalnya. Kurangnya Pendek itu mah. Ini bedanya jam berapa? Jadi masa idahnya dia udah nyampe 3 bulan, udah 10 hari kurang sejam. Maksudnya namanya pola pikir kan kita nggak tahu. Iya, ngerti. Paham. Ya udah, paham kita paham. Yang sabar-sabar dikit nggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti kalau dia Nggak ada samsure sih. Kamu profesor begitu nanya. iya ya. iya, kalau dalam haid ya, kalau haid memang harus dihitung tuh. Dia haid jam berapa, bersihnya jam berapa. Iya, karena berhubungan langsung dengan sholat. Tapi kalau misalnya jauh, cakep banget dia bisa ngitung sampai jamnya dihitung gitu kan. Nalaknya misalkan jam 4 sore gitu ya. Itu ntar 3 bulan 10 hari pas jam 3 gitu ya, kurang ya kan. Seharusnya kan jam 4. Kalau seperti itu dihitung udah masuk hari, gitu aja udah. Paham dia buat Iya, masuk hari aja.
Iya, jangan hari harusan bang. Jam. Waktu ngucap dia ngomong dulu kan. Iya, salah. Sekarang boleh. Nalak aja. Iya, ada lagi? Pertanyaan ini guru, karena kan lakinya belum, misalnya dia lakinya yang udah cerai gitu bu, tapi lakinya nggak mau cerai. Ini gimana sih? Ya, Dia ya. udah pisah lama gitu. Istrinya minta. Iya, istrinya dulu Iya. mau nikah lagi, boleh nggak gitu? Ya, kalau memang seperti itu ya seorang istri datang ke hakim. Ya, dengan cara khulu, bayar sejumlah persyaratan, yaitu minimal mulangin mahar. Kalau dia nggak bayar dulu, Ya nggak bisa, harus ada syaratnya seperti itu hulu. Ya ntar walaupun lakinya nggak nyerahin, ya dia udah bayar mahal. Terus alasannya kan hakim disebutin alasannya apa? Misalkan suaminya kasar, nabok mulu gitu kan. Ya nabok, misalkan kadang-kadang nendang, pokoknya nyakitin lah, nyakitin fisik. Ntar hakim yang putusin cerainya. yang jawabannya 3 bulan 10 hari nggak dikasih nafkah batin, lahir batin, itu nggak terus masuk. Maksudnya? Ya bisa jadi tahunan. Nah kalau tahunan di nalak sama suami, gantung lah dia udah nggak dikasih nafkah lahir batin gitu. Iya 3 bulan 10 hari yang benar udah nggak gitu. Gantung lah. Oh ya digantung ya. Itu namanya suami itu hilang. Bahasa hukumnya hilang. Hilang ya. Hilang. Hilang mah. Alif ya lam alif hamzah. Ya, alif ya lam alif hamzah. Hilang. Hilang. Hilang itu adalah seorang suami yang tidak menggauli istrinya, ya, atau bahasa kitabnya itu seorang suami yang bersumpah tidak mau menggauli istrinya lagi lebih dari 4 bulan. Dosa enggak? Atau enggak dibatasin waktu mutlak, enggak mau menggauli istrinya, dinafkahin enggak, diapa-apain kagak. Ya, kalau yang seperti itu seorang istri ya itu bisa minta ke hakim, minta ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan. Nanti hakim yang memutuskan untuk belum mencerai. masuk masa iddah Belum, masih tetap. Iya. Menurut Ada juga kan seorang istri yang misalkan gue bersumpah kagak mau ngawinin lu lagi gitu. Nah istrinya dikata gitu malah senang. Ya, bukan 4 bulan lagi, bertahun-tahun misalkan gitu, 2 tahun, 3 tahun istrinya nggak disentuh-sentuh, tapi istrinya malah senang. Ya udah berjalan begitu aja tanpa ada perceraian. Kalau istri Yang menjadi masalah ilahnya itu kan karena istrinya menuntut minta digauli misalkan gitu, atau dinafkahi. Akhirnya suaminya nggak mau. Nah itu terjadi hukum ilah. Akhirnya istri karena minta sama suami dan gak dianggap ke hakim yang memutuskan. Ya, kalau seandainya suami nggak mau nyerahin juga, nanti hakim yang nyerahin, yang mengambil keputusan untuk menceraikan. Karena itu udah termasuk kategori zolim lah gitu ya. Kesian seorang istri seperti itu. lakinya nggak mau nyerahin, bininya yang mau cerai. Iya. Itu udah bertahun-tahun. Itu nafkahnya dikasih nggak? Namanya ya tadi khulu ya. Nafkahnya dikasih nafkahnya. Belum cerai itu. Ini ada aja mau Tapi bini susah juga ya bisa cerai ya? Hah? Gampang kalau dia mau mah. Jalan kaku. Iya, kalau dia mau bisa dia datang ke hakim. Bisa juga. habis sudah, Ya kan? habis. Iya, repot terus. Dapat bayar mahal kali. Terus yang paslon wa idza talaqa mar'atahu wahidatan aw isnataini falahu muraja'atuha malam
tanqadi iddatuha wa idza talaqa imra'atahu, dan apabila seorang suami menceraikan istrinya wahidatan satu kali, awis nataini atau dua kali, walahu muraja'atuha, maka baginya bisa rujuk kepada istrinya kalau masih cerainya 2 atau 1 kali. Malam tanqadi iddatuha, selagi masa iddahnya belum habis, selagi masih kurang dari 3 bulan 10 hari ya, tinggal rujuk. Tapi kalau masa iddahnya udah habis ya, kalau masa iddahnya udah habis walaupun baru sekali nyerahin ya, nah nanti terkena hukum nikah baru lagi, dengan wali lagi, dengan 2 saksi lagi, dengan mahar sebagaimana biasa gitu ya. 2 adanya 1 orang, apa adanya wali, 2 orang saksi dan mahar. Fa'inin qadat iddatuha, dan jika telah habis masa iddahnya, halalahu nikahuha, maka halal baginya nikah perempuan itu biaqdin jadidin, dengan akad yang baru ya. Kalau udah habis masa iddahnya maka harus dilaksanakan nikah atau akad yang baru. Wa takunu ma'hu ala ma baqiya, dan ada bersama suami yang menceraikan itu ala ma baqiya, atas apa-apa yang tersisa. Maksudnya gini, si suami nyerahin istrinya sampai iddahnya habis ya, sampai 4 bulan 5 bulan, udah 5 bulan dia demen lagi ya, dikawinin lagi istrinya itu dengan perkawinan akad yang baru, tetap ada wali, ada 2 saksi dan ada mahar ya, pokoknya nikah lagi dah, nikah baru seperti pengantin baru pertama dia ya. Maksudnya kalau dia nikah lagi tetap dia udah jatuh 1 kali talak, udah dihitung 1. Seandainya dia nikah baru lagi nalak lagi, berarti terhitung 2. Begitu maksudnya ya. Wa takunu ma'hu ala ma baqiya minat talaqi, daripada talak. Sudah keterangannya minat talaq. Wa in talaqaha salasan, dan jika seorang suami mentalak istrinya salasan 3 kali, lam tahilla lahu, maka tidak halal bagi seorang suami illa ba'da wujudi khamsi syara'id, kecuali setelah memenuhi 5 syarat. Ya, yang tadi disebutin tuh ada 5 syarat kalau perempuan sudah ditalak 3 mau dinikahin lagi ya, mau dikembaliin lagi. Yang pertama, inqidau iddatiha, habis masa iddahnya 3 bulan 10 hari ya. Inqidau iddatuha minhu, dari suami yang nyerahin itu, yang nalak 3 itu. Wa tazwijuha bi ghairihi, dan mengawini perempuan itu bi ghairihi, oleh laki-laki lain ya, dikawinin sama laki lain ya, disebutnya muhallil ya, bahasanya muhallil. Ada muhallil, ada orang yang bisa menghalalkan lagi tuh buat laki yang pertama yang nyerahin talak bain itu. Wa dukhulihi ya, bukan hanya mengawini, syaratnya juga harus wa dukhulihi, di dukhul ya, jangan habis akad langsung dicerain, nggak bisa. Itu masih belum apa namanya, kurang syaratnya ya. Harus dirasain sama orang lain dulu. Wa dukhulihi biha wa asabatiha ya, wa dukhulihi biha wa asabatiha, harus didukhul atau dirasakan lagi oleh orang lain. Wa bainunatiha, dan dilepaskan oleh suami yang baru itu ya, udah dinikahin, didukhul, terus dilepasin ya, dicerain lagi maksudnya sama suami yang kedua. Minhu, dari suami yang kedua. Wanqidu
iddatiha, dan habis masa iddahnya dari suami yang kedua. Prosesnya panjang ya, panjang banget. Seandainya apa namanya, emang dia cinta pertama, udah itu punya bocah, terlanjur nalak 3 ya. Dulu kan pernah ya di Aziyadah ada tuh, ada guru saya, guru Ketila juga, nalak istrinya langsung 6. Iya, terjadi talak baik ya. Itu dia mengatakan itu ya, mencerai itu dalam keadaan marah tak terkendali, akhirnya ngomong seperti itu, saking sewotnya akhirnya terjadi talak baik. Setelah dia ngomong seperti itu, dia nyesel kan, baru sadar apa dia protes sama Allah. Protesnya ya, maksudnya dia kan dalam keadaan gak sadar, marah gitu kan, emosi, ngucapin seperti itu, tapi kan tetap terjadi, namanya talak. Akhirnya ya udah pisah, nggak bisa kembali lagi. Seandainya dia mau kembali, ya itu syarat yang 5 ini harus terpenuhi. Berarti kalau itu sampai 2 orang lagi kali ya. Iya. Ya. Dia cerita itu, ya, guru itu cerita seperti itu, protes sama Allah, itu sampai diprotes. Ya, cuma emang hukumnya seperti itu. Ya, tanpa diniati aja jadi, gitu kan, main-mainnya itu jadi. Ya. Itu ya 5 syarat dalam mau balikin istri yang sudah tertalak baik, ya, tertalak tiga. Ada yang mau ditanyakan? Tap, nama kita. Penyiapan aja. Talak baik namanya dong. Naikin talak baik. Banyak malah di jalan. Dari got. malah sampai 1000. Talaknya udah jelas ya kayak bokeh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak Ada guru. Nih nanya guru. ya. Ini kan Kalau orang kan cerai tahap 3, terus nggak dikawinin loh, nggak memenuhi syarat yang 5, terus dia balik lagi, itu hukumnya haram terus dong? Iya, haram, nggak bisa. Walaupun salah satu. Maksudnya salah satu apa? Kalau misalnya nggak diduhul dulu gitu misalnya. Syarat 5. Nggak diduhul lah. Kan 5 syaratnya. Salah satu doang yang nggak di ini. Dilaksanakan sama aja. Apa nih? Yang satunya apa? Nggak diduhul. Nggak diduhul sama orang lain? Iya, nggak bisa. Haram. Haram. bisa Ya, Dor. tidak boleh. Diduhul dulu. Ini syarat mutlak ya. Mutlak itu 5 ya. Tapi kalau lakinya kagak bisa duhul gimana? Cari laki yang lain. Sama. Ya, kalau begitu nikah, kan kemarin udah ada pembahasannya tuh ya. Begitu nikah malam pertama lakinya kan udah ulangin. Ya, sama. Perempuan juga bisa punya hak ngulangin. Kalau kan seandainya ada aib seperti itu dari pacar. Balik lagi nih. Belum didukung, belum bisa. Harus sekali lagi cari yang lain yang bisa bangun. Bisa kan begitu? Lagi gua aja nih. Orangnya bekas orang gitu. Iya, ada masa idah lagi tuh ya. Oh, kalau ngulangin enggak ada idahnya. Udah ngejar perlawanan itu Karena belum didukung. Mungkin gini guru kali, dasar hukum fikih kan berkembang terus gitu ya. Tadi kan di zaman Rasulullah masa perbudakan ada. Sekarang kan udah modern masih perbudakan. Dasarnya gitu begitu kali guru. Yang mana nih? Yang Ini berkembang yang yang mana? dimaksud ini. Yang sekarang tadi. Maksudnya guru. Oh iya, tapi kalau yang masalah tadi tuh syarat yang 5 itu mutlak. Gak otak palu. Nggak ada toleransi udah. Ada bekas orang kita. Sekaligus 3. Ya. Perbudakan kan juga sudah dulu kan zaman Nah, ini suaminya diskon. Malah jamnya aja teliti jam. Siapa itu? Berapa jam? Siapa itu? Ada seorang lelaki yang enggak Masalahnya kan di mayoritas itu banyak. tetangga misalnya ada di Belacan, tengah-tengah Empang gitu. Dia nggak pernah ngaji,
Tapi dia dewasa, udah nikah misalnya, udah nikah. Dia menjalani rumah tangga udah lama lah. Iya. Dia nggak ngaji, dia nggak bertetangga juga, nggak kumpul-kumpul sama temen gitu. Sendiri, sering sendiri yang gawang, misalnya gawang, ngurus empang. Terus dia ngucap, dia belum tahu hukum Islam seperti apa gitu. Apa ada kebijakan gitu. Ada aja gitu. Ini sekarang kan dewasa tapi dia sadar bang, tapi dia nggak tahu ilmunya. Orang nggak tahu. ini yang nanya tahu ya. Berarti udah tahu ya. Bilangin. Seandainya dia nanya sama temennya yang tahu, kasih tahu. Misalnya dia total yang nggak tahu pisan gitu. Itu mah orang sematap. Begitu Dia di sana gitu, tapi nggak tahu hukum Islam seperti apa. Nggak mungkin lah di sana nggak ada pengajian. Gimana sih? Itu sama istrinya itu talak sampai 100 lah. Iya. Ini pertanyaan karangan. Kan nikah itu Buat apa namanya ibadah ya. Nikah itu ibadah. nyinggung itu nyinggung. Yang mana kalau orang sebelum nikah mau nikah harus dipelajari hukum nikah. Dia waktu nikah belajar apa kagak, syahadat apa enggak, penghulunya ngajarin apa kagak. Nikah juga kagak guru Takliknya itu, sikut-sikut talik itu ya. Makanya kan juga nikah kak. Bebek kali. Kayak bang jalan-jalan sampai ambil lagi digotong. Sama halnya kayak orang ibadah haji yang dipelajarin hukumnya tuh, rukun wajibnya, sunnah-sunnahnya yang membatalkan. Sama nikah juga, mau nikah dipelajarin bab nikahnya ya, agar tujuannya seperti itu ya. Ya, tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti tadi. Tahu buat gara-gara makan gemplong ini gitu. Abang enak tinggal tempat keramaian. Coba saudara kita yang lain. Apa tuh? Gimana tuh? Ya, kalau sekarang insya Allah di pelosok-pelosok udah masuk pengajian ya. Minimal ya, Kita berarti udah tahu. minimal ada apa namanya media sosial yang dia bisa merujuk bertanya. Ya. Jangankan di empang, di laut aja kedengeran ajan. Ada orang udah punya anak 3 nggak ngerti mandi junub bagaimana. Karena dia Niatnya agak tahu, orang mau nanya, nggak mau ngaji. Karena kemalasan dia, ya, karena keteledoran, kebodohan yang ya dia cuekin aja karena dia nggak mau gitu ya, nggak mau mempelajari agama, ya kesalahan di dia. Sedangkan dakwah kan selalu masuk, ya, dakwah dari musola, azan setiap waktu, pengajian. Bader-bader yang ketahui mata ngaji. lu mau orang ini kan belum tahu ya. Papua ya. Kunyuk kali kerjanya kunyuk ini diundang. Tadi dia ngomong katanya di Belacan. Iya, untung ngaji. Waduh, Belacan. Yang begitu. Malih Padra. Ya, seandainya dia nanya sama abang temennya ya, ya kasih tahu seperti itu. Ada juga yang gitu. Keterlaluan itu. Kayak keterlaluan. Tapi dia kata dia gawang mulu, dia mah dia empang. Kerjanya Ya. Ceritanya begitu. HP kagak, apa kagak. Belum dia mau belajar kondisi ekonomi karena emang bisa orang gitu dah. Nah terus terlanjur mengucapkan itu, mengucapkan talak ke istrinya karena belum tahu, tapi kemudian hari dia tahu tuh kalau dia bertanya. Nah itu hukum selama dia belum tahu itu gimana? Kalau dia mungkin jauh dari jangkauan dah, kayak di Kalimantan, Papua, daerah pedalaman gitu. Kalau orang nggak tahu sama kayak orang tidur ya. Pertanyaan ini Pak. Iya. Di buku. Ada kemungkinan di pedalaman itu karena ada informasi media gitu ya, sehingga kita ini tahu karena kita punya HP, tapi orang pedalaman itu kan nggak punya HP dan dia tahu gitu. Nikah kali dia mungkin tahunya bisa dari situ. Nah ini dengan kondisi pedalaman seperti itu bagaimana hukumnya? Andainya Kalau seandainya ya dimampu ya, kalau nggak tahu ya. Seandainya. Tapi kan dia nikah. Waktu nikah gimana? nggak tahu dah, nggak tahu banget. Seandainya Islam tidak masuk ke suatu pelosok gitu kan. Dia tidak beragama misalkan ya.
lagi ceritanya. Ya. Ini kan juga nggak pakai saksi kali itu. Kagak. Saksi nggak ada amil. Siapa gitu ya? Langsung kan nikahin, tangkap ya. Kalau yang seperti itu dakwah belum masuk, Islam belum masuk, belum ada lah, media juga nggak ada ya, itu masih ada keringanan dimaafkan. Seandainya kita tahu, terus kita diam aja, misalkan ada di kampung mana kita berdosa. Kadang-kadang kan di pedalaman itu cuma kulit punya pedalamannya. Iya. Nah, Nah sekarang itu pemerintah ada tuh ya tugasnya. terus ketika kita tahu melalui media, biasa kan di daerah pedalaman itu ada aja ya kayak petualang atau apa gitu, dia bawa media ke sana, terus akhirnya diekspos, kita tahu, sementara dia kondisinya seperti itu. Nah ini yang berdosa siapa nih? Mereka yang menyimpang dari hukum atau kita yang nggak mau dakwah ke sana? Ya itu dia. Ya. Kalau seperti itu keadaannya, pemerintah apa namanya ya meriksa rakyatnya. Beragama berarti nih? Beragama? Nah, paling inti adalah di Kementerian Agama. Ya biasanya kan ada dakwah keliling ya. Jadi bukan PNS saja, ada PNS di apa namanya taruh dikirim kemana gitu. Ini juga ada dakwah itu yang dikirim gitu. Kalau dulu di pesantren ada seperti itu. Jadi ngabdinya itu dioper kemana gitu ya, pedalaman. Itu memang tugasnya ya pemerintah ya. Intinya pertanyaan dia kalau kagak tahu, nggak tahu hukum, kita sama sekali. Guru ada nanya lagi guru nih. Istri kita meninggal, istri siapa lu? ya misalnya dah nih Mama. terus jadi cara untuk Nanya di sofa duduknya, nanya. nyerahin aja dulu sudah apa 3 bulan 10 hari apa enggak gitu. Baru kawin lagi suaminya gitu, istrinya Kan boleh. iya istrinya Nggak jelas loh. yang meninggal suami lupa yang meninggal suaminya terus menunggu 3 bulan 10 hari enggak itu Kalau ditinggal mati lakinya 4 bulan 10 hari masa idahnya. Arba'ata asyhur wa asyra. Ya, Kalau cerai hidup 3 bulan 10 hari. Kayak BCL, Bunga Citra Lestari itu. Mati kemarin lakinya. gue berapa hari lagi no. Jadi kalau yang mati ntar nunggu. Berarti ini bukan kalau bulan masa idahnya misalnya ya, bulan masa idahnya ini dia kan 4 bulan 10 hari, bulan masa idahnya dia udah kawin lagi bagaimana itu hukumnya? Enggak, apakah dia harus nikah lagi gitu? Diulang gitu maksudnya. Iya, apakah diulang lagi nikah? Misal udah kelanjuran misalnya nih, dia bulan masa idah 4 bulan 10 karena hari nggak kan? tahu misalkan gitu ya. Dia udah tahu juga, cuma dinikahin hamil Itu juga sih. ngomongnya apa menentang mungkin menentang hukum kalau Ada yang gitu. begitu. Ini ambil ya, yang ini kan bukannya buat sembuhkan ya. Ambil kan orang sini juga kan misalnya kan ya. Dia 4 bulan masa idah kan 4 bulan 10 hari. Dia belum baru 4 bulan dia, misalnya kurang 10 hari tuh. Dia ditikahin juga, itu hukumnya bagaimana, Mbak? Apakah harus nikah lagi dia bagaimana kalau gitu? Nikahin dosa. Iya. Hah? Nikahin dosa, yang dinikahin dosa. Jangankan nikah ya. Kalau orang dalam masa iddah Nah, itu makanya. dilamar aja nggak boleh. Ya. Enggak, pasti hukumnya apakah dia harus nikah lagi? Haram hukumnya. Ya. Apakah dia harus nikah lagi? Nikahnya berarti nggak sah. Nggak sah. Ya. Harus nikah lagi. Harus nikah ulang lagi. Begitu udah idahnya habis, masa idahnya. Ambil duit. Hah? Ya. Ya, ambil. Ambil nggak ngerti itu ya. Nggak ngerti hitungan idah namanya ambil. Ya kan ambil tahu. Oh berarti udah ada kejadian ini. Udah, iya, ada. Ambilnya Berarti saksinya Bung Mahir dong saksinya. Hah? Saksinya Bung Mahir. Iya. Wah, saksi berat loh. Saksinya ambil juga lagi. Tanggung jawab saksi nih. 2 orang saksi itu tanggung jawab. Saksinya ambil juga lagi. Disuruh nikah sekarang lagi. Jadi lagi. ketika ambil pasti tahu bang. Iya. Ambil diminta dinikahin nih, pasti ambil bertanya. Udah tahu nih posisinya dia janda. Udah diterangin begitu Diterangin. Ustaz, udah di Terus, situ.
Mau tembak Masa itu. idahnya belum kelar belum? Masih tanya kan? Iya, tanya begitu. Udah, Masih katanya. kurang. Iya, masih kurang. Nah, Masih itu kurang. lah, Nah, itu. Tapi ditikain juga Waktu tuh. ditanya mungkin dia bilang udah selesai kali. Oh, Bener. Apa yang ambilnya? iya, bisa ini saksi gimana? Hah? Tembak juga. Udah kayak semua itu. Tembakan sama tembak. Sabaran begitu. Nyata Bukan. ini. Ada nyata ini le. Nyata. Kita lagi besok malam. Ini kau udah paksa. Paksa lagi. Lah, taksinya dan Ya, berarti kan abang udah tahu. Itu udah dijelasin sama perempuannya. Ya kan dijelasin kan? Lasin. Iya, saya baru 4 bulan gitu. Ya kan? Iya. Belum kelar nih masa idahnya pasti gitu kan. Ambil yang satu juga bilang yang ini belum gitu kan jangan ambil kali Bener, nih. ya dulu. Ambil ada 2 nih. Iya. Yang satu yang nikahin, yang satu ambil juga. Iya. Karena ini ambil yang satu masih saudara nih perempuan nih. Ini katanya ambil yang satu nih yang saudara ini belum masa idahnya belum cukup. Belum gitu habis, kan. belum kelar. Belum habis ya. Terus Lah itu terus langsung ditikahin. Sama ya. Waduh gimana? Nah itu nggak pulang ya harus nggak pulang sah, lagi. bang, nggak sah. Bisa ya? Haram hukumnya itu. Saksi. Berarti selama di perempuan haram berarti. Haram. Hah? Sah. Iya, harus diulang lagi nikahnya ya. Bilangin punya gitu. anak belum ini. Udah punya anak. Waduh. Namanya kayak kasus. Tapi kalau memang nanti yang dikhawatirkan dia misalnya berzina dulu gimana? Tahan bos 10 hari lagi. Ya Orang macam enggak andai kata dia kita Itu nggak jadi alasan. Nah, itu udah urusan Itu dia. iya, itu nggak jadi alasan. Itu banyak perawan belum ada nikah udah 30 tahun. Berarti Itu ambilnya gimana? itu juga Sambil tadi berzina, Nggak tahu kan? ya kan? Itu nggak jadi alasan. Amilnya nggak semoga ya. Amilnya nggak semoga. Bukan amilnya nggak semoga, semuanya nggak semoga kok. Ya, laki-lakinya tuh suntikan dananya gede sama amil. Wah, bisa jadi. Sogok. Amil ada 2 amil. Hah? Amil aku nggak cuy. Saksi sama yang nikah. Hah? Kagak itu mah haram itu. Haram itu mah. Ada lagi? Sallallahu. Kalau tadi dia nanya apa? Enggak, ini udah. Siapa tadi mau nanya? Udah tadi. Iya, Ustaz Sahrul. Ada temen saya ini ya. Dia kan nyerahin bininya. Gue cerain loh. Kan dia lagi marah berantem. Gue cerain loh. Cerai dah tuh. Dapat 3-4 hari dah. Dia berubah pikiran. Dia mau gaulin, dia mau balik lagi ke rumah bininya. Baik-baik, dia masih ragu mau begitu. Ya balik dulu. Balik ngomong. Rujuk namanya. Iya kan rujuk tuh. Ah. Nah, itu dia sebelum 3 bulan 10 hari nikah. Nikah secara amil gitu, nikah lagi, nikah agama. Nikahnya sama siapa? Dinikahin sama amil. Enggak maksudnya Sama bini itu juga. Nah, itu gimana tuh? Dia juga. Belum, kan udah gue cerain lo. Dapat 3 hari. Dapat 3 hari. Kan talak 1. Dapat 3 hari dia Berubah nikah. mau nikah lagi. Dia udah nikah kayak amil. Tinggal kaki doang kalau 20 kan. Nikah lagi. Iya, nikah lagi. Ya nggak perlu, rujuk itu nggak perlu nikah lagi. Nah, itu kejadian begitu. Bagus Ya Nggak apa-apa. Iya. Iya, gitu. Cuma maksudnya untuk menggampangkan, rujuk itu nggak perlu nikah lagi. Tinggal balik. Ya. Ya kan kena ragu-ragu. seharusnya kan balik rujuk, tapi dia nikah lagi. Mungkin karena keraguan dia. Nah, karena keraguan dia. Ya bagus nggak apa-apa. Iya, Iya, apalagi kalau diramai lagi ya resepsi salah. ya. Iya. Juga Udah buat kali ya. enggak. Iya. Itu maksudnya lo. Itu kan sebelum talak 1. Gue nanya lo. Temen dia nanya sama saya. Kirain lo. Nah, Atau refleks ucap kata cerai tapi tidak ada niat menceraikan, apakah harus 3 bulan lagi? Nah itu dia pertanyaan. Cerainya terjadi. Ini orang di sini. Ya, cerainya tetap terjadi. Seandainya dia mau balikan lagi tinggal rujuk. Kalau masih talak 1 atau talak
2. Tapi kalau sudah talak 3 tidak bisa. Tanpa nikah ya? Tanpa nikah lagi, cukup dengan rujuk. Ya, cukup dengan rujuk. Lebih afdalnya lagi panggil dua orang saksi. Gak sama wali, cuma rujuk doang. Beb, maafin ya, saya mau balikan lagi, masih cinta banget ya sama yang Beb. Udah cukup seperti itu. Namanya rujuk, ya, nggak perlu nikah lagi. Kalau tadi bisa Sahrul nikah lagi. Olok ya? Ya Allah, apalagi kalau makin bikin undangan 1000 ya. Undang orang lagi. Itu kejadian. Itu kejadian. Temen curhat cerita sama saya gitu. Dia menikah lagi itu gimana ya? Nggak apa-apa. Artinya kita lagi. Bagus sudah. Lu pengen hajatan lagi kali. Parah dia RW. Ya, kecuali kalau masa iddahnya udah habis, maka dia harus nikah baru. Iya, ini kan belum habis Iya. masa iddahnya, masih aktif. 3 hari. 3 hari 4 hari dah Ya, gitu. mungkin 3 hari ya. Sebulan 3 bulan kurang. Iya, 3 cukup bulan dengan hari aja masih bisa. Iya, makanya istri yang dicerai dalam masa iddah itu nggak boleh keluar dari rumah suaminya. Masih tinggal di rumah dan suami masih wajib menafkahi. Tujuannya ya siapa tahu nih berubah pikiran, ya kan adem lagi. Mungkin kemarin mata talaknya itu dalam keadaan marah, emosi, ya kan nggak punya duit, kita duit paksa, ayo nyerahin gitu kan. Ya tujuannya seperti itu, agar kalau dia mau rujuk nggak ada di kamar mengganggu. Itu cerita. Nah, biasanya kalau yang cerai langsung pulang ke rumah orang tuanya ya. Iya. Itu nggak boleh ya. Boleh. Ya, next bro. Ya. Dari syarat yang 5 untuk kembali ke laki pertama harus sudah diduhul. Iya. Harus diginin dulu. Ya. Ya harus 5 syarat itu harus terpenuhi. Ya. Pertama iddah dari laki yang pertama yang mentalak bain, menceraikan dia 3. Ya, yang pertama tuh iddahnya udah habis 3 bulan 10 hari. Terus dinikahin lagi sama orang lain. Habis dinikahin diduhul malam pertama. Ya, habis diduhul, katanya dia nggak betah, dicerain lagi tuh sama laki yang kedua. Ya. Ya, terus nunggu iddah lagi 3 bulan 10 hari baru bisa dinikahi sama yang laki pertama. Prosesnya lama, 3 bulan 10 hari tambah dikali 2 berarti 6 bulan 20 hari ditambah lalu kalau langsung dicerai orang gunting berlanjut orang gunting ya. Makanya jangan dicoba-cobaan kalau gitu. Lah makan dulu nungguin tidak kerja kan gitu. Jahit, jika suami istri sudah cerai, kemudian beberapa bulan kemudian nikah lagi, apakah sah? Atau si istri harus nikah dulu sama laki lain dulu? Itu sama pertanyaan Malun. Udah cerai belum? Maksudnya dia dicerai. Ya, belum beberapa bulan nikah lagi berapa hari sama kayak ini tadi gua sama apakah sah beberapa bulan atau laki-laki yang nikah dulu sama orang lain? Talaknya talak bain apa talak 1? Ya. Kalau seandainya talak 1 atau talak 2, maka tidak perlu dinikahin sama orang lain lagi, cukup dengan rujuk. Tapi kalau seandainya talak bain, nah itu yang 5 syarat tadi ya harus terpenuhi semuanya. Jika sudah ketemu 2 hitanan wajib mandi meskipun malam masuk, boleh berarti boleh dong guru gitu. Belum masuk. Jika sudah ketemu 2 hitan, ketemu doang, wajib mandi meskipun malam masuk. Belum masuk gitu. Boleh dong guru. Belum boleh tuh. Ya, kalau khitannya laki-laki udah ketemu sama khitan perempuan, ya selama pala hajinya udah masuk, itu udah terkena kewajiban mandi. Ya, walaupun belum keluar mandi.
jalan-jalan dong. Assalamualaikum doang maksudnya guru nih. Iya, baru ngintip doang gitu ya, para hajinya masuk tapi udah. Itu udah terkena kewajiban mandi junub. Kalau udah masuk mandi, mau kuat kayak kagak kayak udah masuk. Ya, patokannya masuk itu pahala hajinya udah masuk. Pahala hajinya Ya, masuk. apalagi kalau sampai dalam. Itu lebih-lebih ya. Bukan begitu Ustaz Asmun nih. Hajinya doang, cuma pelor-pelor yang masuk. Nanya lagi bro. Iya. Pelora masuk. Istri lagi hamil. Terusin lah. Gak nanya bareng. Istri lagi hamil. Istri lagi hamil nih. Tadi apa saya salah dengar apa gimana ya? Maaf orang namanya orang tua ya. Istri lagi hamil. Pas kita ceraiin itu boleh nggak itu? Boleh. Hah? Boleh. Itu aman. Boleh itu. Boleh. Istri lagi Kesian aman hamil, itu istri. dicerain aman. Ya, nggak ada hukum sunnah, nggak ada hukum bid'ah. Tadi udah. Iya, maksudnya apa, Pak? Berarti Jelas nggak doang. salah dengar nggak ya? Nggak. Yang nggak boleh lagi dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci cuma habis digauli. Itu yang nggak boleh. Enggak, Mas. Yang namanya istri lagi hamil kita cariin kesian amat itu istri. Bebas. Hukum. Hukum. Tapi hati gak terima kan? Kesian amat itu. Kata ada yang bilang haram itu bagaimana itu Pak Ustaz? Ada yang bilang haram maksudnya istri lagi hamil dicerain katanya. Gimana? Yang dia lahir dulu. Itu orang dulu. Kesannya kesian aja. Iya. Itu adat aja kali ya. Karena Hati kesian. gak terima. Nanti yang biayain persalinannya siapa? Wah, ini siapa yang ngurusin dia siapa ya itu. Tetap itu kan masih kewajiban orang tua lakinya. Ya, bapaknya. Kita dicerain. Anaknya itu Walaupun cerai masih kewajiban. menafkahkan anaknya itu nggak ada berartinya ya, nggak ada mantan anak. Matiin diajanin lah. Berarti halal, berarti boleh berarti itu lagi hamil ya. Ada hukumnya. Kebanyakan ya, kebanyakan orang kan. Nifas itu sama head bedanya apa ya? Dia lahir dulu. Nifas itu head yang terkumpulkan. Ya, orang hamil bunting itu kan nggak head selama 9 bulan. Akhirnya dikeluarin sekaligus yang berbentuk darah nifas selama maksimal 60 hari. Itu maksudnya kayak orang makan nggak makan harus sekali makan banyak. Gitu. Iya berarti ketika lagi nifas nggak boleh gitu Pak. Sama nggak boleh ya. Memang darah kuat. Itu Maher kalau lagi nifas nggak boleh. Iya udah paham ini. Pas Maher lagi hamil nggak apa-apa. Naik geri, apa lagi? Lagi nanya. Jadi belum nanya kan, tanya dia dulu pakilin. Ya, kita cukupkan ya. Insya Allah pertemuan besok. Wa idza halafa alla yati'a zaujatuhu mutlaqan. Nah, ini tentang ilah. Bab tentang ilah. Yang tadi ada pertanyaan itu ilah ya. Insya Allah pertemuan besok akan kita bahas. Ya. Ilah itu seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya secara umum. Nggak ditentuin berapa bulannya. Kalau dia bersumpah gua nggak akan gaulin lu 2 malam, itu bukan ilah. 2 malam doang. 3 malam, seminggu, 2 minggu, sebulan, ya 3 bulan itu juga belum disebut ilah. Ilah itu syaratnya harus 4 bulan atau lebih. Pokoknya minimal 4 bulan. Ya. Wallahu a'lam bishawab.